Pertama, pertanyaan dari hamba Allah dari Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pahala jariyah selalu mengalir di setiap dakwah kiai. Amin. Afwan izin bertanya tentang hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam air kencing unta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena belakangan ini marak sekali orang-orang bahkan dai yang cukup populer di Indonesia yang mengkampanyekan meminum air kencing unta sebagai media pengobatan. Bagaimana pandangan ulama madhab terkait hal ini? Atas jawabannya kami mengucapkan terima kasih. Baik, begini. Memang ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini ya. Meminum air kencing unta gitu ya. Meminum air kencing unta. Baik. Yang saya tahu itu yang pernah melaksanakan atau mengamalkan itu Ustadz Bakhtiar Nasir yang saya lihat di videonya itu ya. Nah, bagaimana menurut pandangan para ulama? Pertama begini, saya paling tidak dan juga ini para santri ya, dan majelis yang saya asuh di mana-mana itu adalah majelis Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, atau mungkin gampangnya saya ini pengurus NU ya, saya ini pengurus NU di wilayah saya di MWC ya. MWC itu adalah satu wilayah yang paling dekat yaitu di kecamatan. Jadi saya ini orang NU kan gitu. Jadi saya bicara dengan madhab yang dianut oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu madhab Syafi'i kan begitu ya. Nah, itu NU saya adalah NU yang mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari begitu Ustaz. Ya. Nah, itu saya melihat bahwa di dalam kitab madhab Syafi'i tentang masalah air kencing, maaf, namanya kotoran ya. Kotoran binatang itu ada dua bagian. Pertama, kotoran binatang yang dagingnya tidak bisa dimakan. Contoh gini, harimau, boleh tidak kita memakan daging harimau? Tidak boleh, haram. Kucing, tidak boleh, haram. Kalau harimau mungkin agak berat juga ya. Kucing gitu ya. Nah, itu kucing aja saya kasih tahu ya, saya contoh ya. Tapi kalau ayam, boleh tidak kita makan daging ayam? Boleh. Kambing, boleh. Gitu ya. Apalagi yang nggak boleh ya, misalnya yang sekarang ini banyak di kalangan pecinta hewan itu musang itu kan tidak boleh dimakan gitu ya, dagingnya tidak boleh dimakan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi di sekitar kita ini ada binatang yang dagingnya boleh dimakan. Sebut saja yang paling mudah, mulai yang besar itu onta, kemudian kuda ya, sapi, kerbau, kemudian apa? Kambing, terus ayam, ya, ikan, kan gitu kan. Burung itu ada beberapa juga. Burung yang tanpa paruh, taruh bengkok ini ya. Ada, atau burung yang tidak ganas. Kalau Raja Wali itu ganas, dia makan segala tidak boleh. Ya dah, yang mencekram tidak boleh. Tapi burung misalnya burung jalan gitu kan, itu boleh dimakan dagingnya. Jadi ada hewan yang dagingnya boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Sekarang kita bahas dulu yang tidak boleh dimakan. Maka setiap hewan yang dagingnya haram dimakan, itu menurut mazhab Syafi'i, maka kotorannya, maaf ya, kotoran apa istilahnya ya? Maaf nih, tainya lah gitu ya. Tainya itu najis, kencingnya najis. Paham ya? Itu kenapa? Karena hewan ini gitu loh, dagingnya tidak boleh dimakan. Jelas? Maka kotorannya najis. Tapi hewan yang dagingnya boleh dimakan, itu ada dua pendapat menurut mazhab Syafi'i. Paling kuat sama dengan hewan biasa, yaitu najis. Jadi misalnya kotorannya ayam, kalau orang Jawa bilangnya teleknya ayam gitu ya. Menurut pendapat yang kuat adalah najis. Satu ya. Tapi ada pendapat lain di dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Itu dikatakan Rawthul Ma'qul Thahirun. Pendapat kedua ini. Apa itu? Kotoran, baik tadi telek ya, kalau bahasa Jawanya, ya bahasanya Jawanya telek, atau kotoran ayam misalnya, atau kambing, ya itu Rawthul Ma'qul. Atau kencingnya ayam itu kencing ya. Kencingnya ayam misalnya, atau kencingnya kambing yang paling jelas ya, itu thahirun, suci. Sudah, ini perbedaan pendapat. Nah, ini kita belum
mengatakan tentang minumnya ini ya. Tapi sudah ada dua pendapat kita pahami. Sekarang onta dalam kasus ini dia termasuk dagingnya boleh dimakan atau tidak? Boleh dimakan. Baik. Sekarang hewan yang tidak boleh dimakan kita buang sudah pembahasannya. Berarti kita fokus. Sudah? Nah, kencingnya onta itu menurut mazhab Syafi'i berarti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis atau suci. Sudah. Sekarang yang kalau kita katakan najis, selesai. Ya, berarti selesai. Kencingnya onta itu najis. Sudah. Yang kedua, kita mengatakan kencingnya onta itu suci. Sudah. Nah, kalau mengambil pendapat yang kedua ini, berarti boleh diminum. Pendapat yang kedua ini, karena suci ya. Ya, satu. Kalau mengambil pendapat yang pertama, yang mengatakan itu najis, maka apa yang dikatakan dalam hadis ini itu adalah perkara yang darurat, khusus. Ya, maka tadawi berobat. Andai kata berobat itu nggak ada obat yang suci. Dokter spesialis yang valid terpercaya mengatakan, misalnya ya, ini sebut aja misal corona ini saja. Ternyata ini, misalnya ditemukan ya. Misalnya loh ya, sekali lagi misalnya ini, permisalan belum tentu terjadi ya. Misalnya itu ditemukan begini. Ternyata orang yang sakit corona misalnya, itu kalau makan daging apa yang haram ya, babi itu aja, babi dibakar itu bisa sembuh misalnya. Karena di dunia ini gak ada lagi obat corona, adanya cuma daging babi dibakar. Menurut mazhab Syafi'i pun untuk tadawi berobat dalam keadaan darurat maka jadi boleh. Jelas ya? Tanpa mengambil hukum yang halal. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa kencingnya onta itu najis kecuali untuk tadawi maka boleh. Karena dianggap darurat. Apalagi kalau menggunakan pendapat yang apa? Yang kedua, yaitu kencing onta, karena onta bisa dimakan dagingnya, maka boleh atau tidak najis. Ini juga termasuk pendapatnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu dan Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, wa ba'dus salaf. Imam Malik berkata, la yara ahlul ilmi abwala ma ukila lahmuhu wa syuriba labanuhu najasan ya. Katanya ahlul ilmi di sini menurut pemantauan Imam Malik radhiyallahu taala anhu ya, tidak ada yang mengatakan bahwa hewan yang dagingnya boleh dimakan dan susunya boleh diminum itu kotorannya najis, nggak ada, atau kencingnya najis, nggak ada yang mengatakan begitu menurut pendapat Imam Malik. Jadi dalam pandangan mazhab Maliki intinya bahwa kencingnya onta, kencingnya kambing, kencingnya apalagi itu ya, atau kotoran burung itu tidak najis Ustaz. Jadi qaul mu'tamad indal Maliki ini paling utama termasuk. Jelas ya, itu perbedaan pendapat. Sekali lagi kalau menurut mazhab kita minum seperti yang tadi itu, minum kencing onta itu andai kata lidadawi untuk berobat maka boleh. Begitu Ustaz. Jelas? Jelas. Lanjut.